Video monolog mengenai manajemen ASN dan Smart ASN pada Pengadilan Negeri Makassar. Sejarah singkat Pengadilan Negeri Makassar. Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di Jalan R.A. Kartini nomor 18 atau 23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap 3 jalan, yaitu Juliana Weg di utara, Hospital Weg di sebelah timur, dan Justitia Land di sebelah selatan. Pada era pasca kemerdekaan, nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar, dan nama ini pun yang tercantum dalam SK penetapan oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar. Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi 2 fungsi, yakni Raad van Justitia merupakan pengadilan untuk orang-orang Cina dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya di bagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan pengadilan untuk orang-orang pribumi, letaknya di bagian selatan bangunan. Adapun struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus seperti pada gambar. Selanjutnya, visi misi. Visi terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus yang agung. Misi pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus. Kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar kelas 1A khusus. Adapun moto Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut: sipakat tahu, yaitu sinergi, informatif, profesional, akuntabel, kreatif, adil, transparan, amanah, dan unggul. Adapun tugas dan fungsi pada instansi saat ini yaitu yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas perkara pidana. Kedua, memberi nomor register pada setiap perkara masuk pada kepaniteraan pidana. Yang ketiga, mencatat setiap perkara masuk ke dalam buku register perkara pidana. Yang keempat, pelaksanaan penerimaan permohonan pra peradilan dan pemberitahuan kepada termohon. Dan yang terakhir, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan. Selanjutnya, penerapan manajemen ASN pada Pengadilan Negeri Makassar. A. Kedisiplinan pegawai. Yang pertama, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan mengenai absensi pegawai baik secara manual maupun digital. Yang kedua, PN Makassar rutin secara berkala melakukan monitoring evaluasi mengenai peraturan tata tertib. B. Pengembangan kompetensi. Melakukan berbagai pelatihan guna menunjang kinerja baik bagi individu maupun satuan kerja. C. Model penghargaan. Bentuk penghargaan diberikan setiap rapat bulanan bagi pegawai yang mendapatkan prestasi. Selanjutnya, penerapan Smart ASN pada Pengadilan Negeri Makassar. A. Pelayanan IT ke eksternal. Telah menyiapkan berbagai layanan kepada pihak eksternal, baik berupa media sosial, yaitu YouTube, Instagram, website, dan berbagai macam lainnya, maupun aplikasi. Yang pertama, sistem aplikasi penelusuran perkara atau SIPP adalah aplikasi penyedia informasi kepada masyarakat umum atau para pihak mengenai perkara. Kedua, elektronik berkas pidana terpadu atau e-berpadu adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan. B. Pelayanan IT ke internal.
Sikap adalah informasi kepegawaian Mahkamah Agung yang memuat semua data kepegawaian pegawai dan data yang tersimpan dalam dokumen elektronik. Tujuannya sebagai sarana penyimpanan data kepegawaian dan untuk pelayanan hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian agar lebih mempermudah mengakses data kepegawaian dan membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait dengan manajemen sumber daya manusia dalam pengambilan keputusan mengenai promosi dan mutasi, baik yang bersifat reguler maupun mendesak, seperti dalam pengisian jabatan. Mungkin hanya itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.